Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum lanjut, seperti biasa, bagi kalian yang ketinggalan mata pelajaran Ibu, bisa kalian cek di playlist. Di sana sudah ada kumpulan semua bab yang bisa kalian pelajari. Untuk linknya, nanti Ibu akan simpan di atas. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 9, yaitu tentang prinsip-prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Ini artinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama. Kita perlu hidup tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala hal dan urusan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, maupun utang piutang, termasuk juga dalam kegiatan lainnya seperti bercocok tanam atau kegiatan berusaha lainnya. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat menjadi teratur, hubungan yang satu dengan yang lainnya menjadi lebih baik. Namun demikian, sifat buruk seringkali menghampiri diri kita, contohnya sifat tamak. Sifat tamak ini mendorong kita selalu mementingkan diri sendiri dan lupa terhadap kepentingan orang lain, bahkan masyarakat pada umumnya. Inilah yang menjadi kegelisahan kita sehingga kehidupan tidak lagi nyaman dan tentram. Tamak bisa mendorong kita untuk mengambil hak alih hak orang lain. Oleh karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana kita melakukan interaksi dengan manusia yang lainnya. Hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia ini disebut dengan muamalah. Tujuan diadakannya aturan ini adalah agar tatanan kehidupan masyarakat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Selanjutnya, kita simak peta konsep pada materi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prinsip ekonomi Islam. Kedua, macam-macam muamalah. Ketiga, jual beli. Keempat, perbankan. Dan kelima, lembaga keuangan non-bank. Apa yang kalian ketahui mengenai ekonomi di Indonesia? Sudah sesuaikah sistem perekonomian di Indonesia dengan hukum Islam? Adapun prinsip ekonomi Islam yaitu yang pertama, tidak memakan harta secara batil atau tidak benar, serta perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29. Kemudian yang kedua, larangan riba. Hal tersebut juga sudah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Selanjutnya yang ketiga, mengeluarkan zakat. Juga telah dijelaskan di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 103. Dan yang keempat, atas dasar tolong-menolong atau ta'awun. Hal tersebut juga dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam istilah ekonomi Islam juga dikenal dengan muamalah. Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang dipilih, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, bercocok tanam, dan masih banyak lainnya. Muamalah ini juga merupakan hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya. Apa saja yang termasuk ke dalam muamalah? Berikut adalah macam-macam muamalah. Yang pertama ada jual beli, kedua sewa menyewa, ketiga utang piutang. Adapun dalam melakukan transaksi ini, Islam melarang beberapa hal diantaranya seperti tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil, misalnya melakukan kegiatan riba, perbuatan dengan cara-cara aniaya atau zalim, seperti mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan, dengan cara berjudi dan melakukan transaksi haram lainnya. Selanjutnya, hukum jual beli di dalam Islam. Yang pertama ada mubah, bahwa setiap muslim boleh mencari nafkah dengan cara jual beli. Kedua, wajib, hukumnya apabila dalam mempertahankan hidupnya hanya satu-satunya usaha yang mungkin dijalankan. Ketiga, menjadi haram jika jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat. Keempat, menjadi sunnah jika jual beli pada seseorang yang membutuhkan barang tersebut. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam sangat memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barangnya
Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penjual dan pembeli tetap dalam keadaan khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan atau barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikan keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu artinya khiyar merupakan suatu keputusan untuk memilih, meneruskan transaksi atau membatalkannya. Adapun macam-macam khiyar, yaitu yang pertama ada khiyar majelis, yaitu pembeli dan penjual dapat meneruskan transaksi atau membatalkannya selama keduanya masih di tempat jual beli. Yang kedua ada khiyar syarat, yaitu masa memilih dijadikannya syarat oleh penjual atau pembeli atau kedua-duanya untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya. Biasanya khiyar syarat ini dilakukan saat bertransaksi. Yang ketiga ada khiyar aibi, yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibeli jika ternyata benda tersebut memiliki cacat atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya mengenai rukun jual beli bagi penjual dan pembeli, yaitu yang pertama haruslah balik dan berakal, kedua atas kehendak sendiri atau tidak ada unsur paksaan, ketiga berhak tasyaruf atau menyerahkan hartanya. Kemudian rukun yang kedua yaitu barang yang diperjualbelikan, yaitu haruslah barang yang suci, kedua memiliki manfaat, ketiga milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang lain, keempat barangnya jelas dan dapat dikuasai serta diketahui penjual dan pembeli baik kadar, jenis, sifat, dan harganya. Yang ketiga yaitu alat untuk menukar atau alat transaksi, misalnya seperti uang, maka uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut. Dan tentunya barang yang dibeli tersebut haruslah barang yang bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan halnya menyanyiakan harta atau pemborosan. Yang keempat mengenai akad ijab dan qabul antara penjual dan pembeli, bahwa keadaan barang yang dijual dan dibeli tersebut harus dalam keadaan barang yang dapat diserah terimakan. Maka tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Dalam hal ijab qabul ini harus ada pernyataan penjual, misalnya saya menjual barang ini dengan harga sekian, kemudian pembeli menjawab baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung secara suka sama suka. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selanjutnya mengenai bentuk-bentuk jual beli. Yang pertama, jual beli yang sah tapi terlarang, yaitu yang pertama dengan menyakiti perasaan pembeli, kedua menaikkan harga sangat tinggi sehingga meresahkan masyarakat, ketiga jual beli pada waktu akan menunaikan sholat Jumat, keempat membeli atau menjual barang yang sedang ditawar oleh orang lain atau dalam masa khiyar, kelima membeli barang pedagang kampung dengan cara menghadangnya di jalan sebelum mereka tahu harga pasar, keenam membeli barang untuk ditimbun, dan yang ketujuh menjual belikan barang yang sah tapi untuk maksiat, misalnya seperti menjual ayam jago untuk diadu. Kemudian ada juga jual beli yang terlarang dan tidak sah, seperti menjual sperma binatang jantan karena tidak diketahui kadarnya. Kemudian menjual sesuatu yang belum ada di tangan, menjual yang belum jelas barangnya, jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan dan belum jelas hidup atau mati, dan jual beli benda najis seperti minuman keras, babi, bangkai, dan sebagainya. Selanjutnya simak studi kasus berikut ini, kemudian jawab di dalam buku kalian masing-masing. Zaman sekarang ini manusia lebih cerdas seiring perubahan waktu sistem perekonomian di sekitar kita bertransformatif dari cara tradisional ke arah modern atau dari cara offline ke online. Tentu saja dengan berbagai cara ini memudahkan manusia melakukan transaksi apapun. Apabila di masa pandemi COVID-19 ini, penjualan online lebih dominan dilakukan oleh masyarakat. Nah, dari peristiwa tersebut, bolehkah kita melakukan sistem perekonomian secara online? Kemudian, coba jelaskan alasan kalian. Itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Nanti Ibu akan lanjut di part 2 mengenai bab ini.
Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu bahwa muamalah ialah kegiatan tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti mengenai materi hari ini, silahkan tulis di kolom komentar, nanti Ibu akan menjawabnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.